Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdian Syaputra dengan NIM 2310532010. Saya berasal dari kelompok 3 dan saya akan menyampaikan materi tentang apa itu Customer Profitability Analysis atau CPA, dan juga fokus dari Customer Account Profitability atau CAP, dan juga mengapa menggunakan Customer Profitability Analysis. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Baik, pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu Customer Profitability Analysis atau CPA. Menurut Bochler, pada tahun 2002, analisis profitabilitas pelanggan atau CPA adalah suatu pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat dari melayani pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu untuk meningkatkan profitabilitas organisasi secara keseluruhan. Atau maknanya secara sederhananya yaitu bahwa CPA adalah alat atau pendekatan dalam manajemen biaya yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan atau profitabilitas yang diperoleh dari setiap pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu. Customer Account Profitability atau CAP memberikan arah penting untuk masa yang akan datang bagi akuntansi manajemen. Di antaranya yaitu seperti kebanyakan sistem akuntansi manajemen tidak berfokus pada pelanggan melainkan kepada produk, departemen, atau daerah geografis. Maknanya yaitu sebagian besar sistem akuntansi manajemen dirancang untuk mengukur profitabilitas berdasarkan produk, departemen, atau wilayah geografis, bukannya pelanggan. Yang diartikan sebagai laporan laba biasanya menunjukkan seberapa besar keuntungan dari penjualan produk tertentu atau dari cabang tertentu tanpa memperhatikan siapa pelanggan yang memberikan kontribusi laba tersebut. Yang kedua yaitu setiap dolar dari pendapatan tidak memberikan kontribusi yang sama terhadap laba. Maknanya yaitu pertanyaan ini menekankan bahwa tidak semua penjualan bernilai sama. Dua pelanggan bisa membeli produk dengan harga yang sama, tetapi biaya untuk melayani mereka bisa berbeda jauh. Yang ketiga yaitu profitabilitas tidak hanya tergantung pada biaya unit produk atau jasa saja, tetapi pada sektor hulu perusahaan juga seperti pemasaran, distribusi, atau customer service, yang diartikan bahwa profitabilitas pelanggan tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi barang atau jasa saja, tetapi juga oleh biaya-biaya di luar pabrik atau non-factoring cost yang mencakup seperti biaya pemasaran atau biaya distribusi dan biaya layanan pelanggan lainnya. Yang keempat, ada salah satu tantangan dalam CPA adalah untuk menganggarkan dan menelusuri profitabilitas pelanggan dalam waktu yang lama. Hal ini bermakna bahwa dalam mengukur profitabilitas pelanggan tidak cukup hanya dilakukan dalam satu kali, karena hubungan dengan pelanggan biasanya berlangsung lebih lama dan juga dinamis. Dan ada pula beberapa tantangan utamanya seperti perubahan perilaku pelanggan, kesulitan alokasi biaya, dan estimasi manfaat jangka panjang lainnya. Selanjutnya yaitu banyak perusahaan yang menyatakan bahwa mereka fokus kepada pelanggan. Fokus perusahaan kepada pelanggan tersebut ditandai dengan menawarkan produk yang berkualitas sesuai dengan harapan para pelanggan tersebut. Contohnya dari perusahaan Federal Express yang mengatakan bahwa 100% kepuasan pelanggan dengan memenuhi 100% standar kami, seperti yang dapat dirasakan oleh pelanggan. Hal ini bermakna bahwa profitabilitas tidak hanya dilihat dari jumlah paket yang dikirim, tetapi juga dari seberapa puas pelanggan terhadap layanan yang mereka terima. Selanjutnya ada dari PNG, di mana setiap orang di dalam organisasi pantang menyerah dan terus meningkatkan upaya untuk memahami, memenuhi, dan melampaui harapan dari pelanggan. Yang dapat diartikan bahwa PNG berfokus pada pemahaman perilaku dan kebutuhan pelanggan secara mendalam.
Filosofi ini juga menekankan bahwa semua bagian organisasi, dari produksi hingga distribusi, harus bekerja untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan itu sendiri. Selanjutnya ada fokus dari Customer Account Profitability atau CAP. Di sini ada dua level utama, yaitu yang pertama pada level rendah, yaitu CAP fokus pada masing-masing pelanggan atau pelanggan secara perorangan. Maksudnya pada level ini yaitu analisis dilakukan untuk setiap pelanggan secara individu. Perusahaan menelusuri biaya dan pendapatan yang berasal dari satu pelanggan tertentu agar diketahui apakah pelanggan tersebut memberikan laba atau justru menimbulkan biaya yang lebih besar. Yang kedua ada pada level yang lebih luas, yaitu CAP fokus pada sekelompok pelanggan, contohnya seperti pengelompokan berdasarkan pendapatan, nilai rata-rata transaksi, jumlah transaksi, dan lain-lain. Juga CAP juga dapat berfokus pada saluran distribusi yang berbeda, seperti melalui toko retail besar, independen, retail, dan lain-lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada level ini analisis dilakukan terhadap kelompok pelanggan atau segmen tertentu, bukan perorangan. Dan pengelompokan ini biasanya berdasarkan pada tingkat pendapatan pelanggan, nilai rata-rata transaksi, ataupun jumlah pembelian dan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya ada mengapa menggunakan CPA. Alasan kenapa CPA sangat penting adalah karena setiap dolar dari pendapatan tidak memberikan kontribusi yang sama terhadap laba. Pelanggan yang menguntungkan adalah pelanggan yang mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap laba bersih perusahaan, yang tidak dapat diukur hanya dengan melihat volume hasil usaha atau laba kotor yang dihasilkan, karena setiap pelanggan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pelayanan dan biaya yang terjadi menjadi bervariasi. Ada beberapa perbedaan di antara CPA ini. Yang pertama ada perbedaan pendapatan, di mana pendapatan pelanggan adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Perbedaan pendapatan pelanggan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, perbedaan dalam pembebanan harga per unit pada pelanggan, yaitu setiap pelanggan bisa dikenai harga yang berbeda karena kebijakan diskon, negosiasi kontrak, atau program loyalitas. Yang kedua, perbedaan tingkat volume penjualan di antara pelanggan, yaitu pelanggan besar seperti misalnya pembeli grosir membeli dalam jumlah besar sehingga total pendapatannya lebih tinggi dibanding pelanggan eceran. Yang ketiga, perbedaan dalam penawaran produk atau jasa kepada pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin membeli produk premium dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan yang lain membeli produk dengan harga yang standar saja. Yang keempat yaitu perbedaan dalam pemberian produk secara gratis kepada pelanggan. Maknanya yaitu ada beberapa pelanggan yang mendapatkan bonus atau produk tambahan secara gratis, misalnya promo beli 10 gratis 1, yang membuat pendapatan bersih dari pelanggan tersebut menjadi lebih kecil dari yang lain. Selanjutnya ada perbedaan biaya. Biaya pelanggan adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengonsumsi produk atau aktivitas. Perbedaan biaya pelanggan ini berasal dari perbedaan cara tiap pelanggan menggunakan sumber daya perusahaan. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, perbedaan dalam saluran bisnis, yaitu di mana pelanggan yang membeli melalui toko fisik mungkin memerlukan biaya distribusi dan tenaga penjualan lebih besar dibanding pelanggan yang membeli secara online. Yang kedua, ada perbedaan tingkat pelayanan pelanggan, yang di mana pelanggan tertentu memerlukan dukungan lebih intens seperti bantuan teknis, layanan cepat, atau garansi tambahan, sehingga biaya pelayanan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, ada service company, yaitu beberapa pelanggan mungkin mendapatkan layanan tambahan seperti pelatihan,
konsultasi atau penyesuaian produk atau kustomisasi yang menambah biaya pelayanan tersebut. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tevan Feronza dengan NIM 23105371 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis profitabilitas pelanggan Blue Ridge dan ABC dari Blue Ridge. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilustrasi analisis profitabilitas pelanggan pada profil perusahaan ekspor pelanggan Blue Ridge Company. Mereka itu memproduksi handuk olahraga dengan variasi ukuran, warna, logo, dan bordir. Nah, di sini tujuan analisisnya itu mengetahui segmen pelanggan paling menguntungkan di tengah tekanan penurunan harga dari pelanggan yang besar. Untuk kelompok pelanggan di segmen large, karakteristiknya itu jaringan retail nasional, volumenya besar, harganya rendah. Untuk segmen mid, karakteristiknya itu retailnya kecil dan agensi, dan pesanannya itu sedang. Untuk segmen small, karakteristiknya itu beli individu namun transaksinya kecil. Lanjut, data dan temuan utama, data kunci untuk aspek unit order di large itu 754 dan di mid itu 69, di small 23. Untuk harga per unitnya di large 3,08, di mid 3,14, dan di small 2,71. Itu persen bordirnya di large 5,90% dan di mid 11% dan di small 20%. Untuk persen warna di large itu 20,50%, di mid itu 17%, dan di small itu 10,50%. Persen penjualannya 38,10% dan di midnya itu 22,7% dan di small 39,20%. Nah, di sini ditemukan untuk large itu volume dan kontribusinya tinggi dan marginnya itu rendah, dan di mid keseimbangan antar volume dan profit, di small itu pelanggan terbanyak, biaya tinggi dan marginnya itu tipis. Nah, di sini lanjut analisis rekomendasi strategis, analisis profitabilitasnya. Untuk aspek volume large tinggi, di mid sedang, di small rendah, di aspek margin di large rendah, di mid sedang, dan small juga rendah. Untuk aspek biaya layanan di large rendah, di mid sedang, dan di small tinggi. Untuk profit total itu di large sedang tinggi dan di mid sedang dan di small rendah. Nah, rekomendasinya pertama tuh fokus pada mid customer sebagai pasar stabil. Yang kedua, terapkan tier rate, listing, dan efisiensi layanan untuk pelanggan kecil. Nah, ketiga, negosiasi harga selektif dengan pelanggan besar. Yang keempat, gunakan analisis profitabilitas dari strategi harga dan pelayanan. Nah, kita lanjut untuk budget costing Blue Ridge-nya seperti yang di tabel. Untuk cost pool order pembelian, cost driver itu jumlah order, aktivitas shippingnya jumlah shipment, fakturnya jumlah faktur, dan sampel dan katalog produk, penjualan, pemasarannya, penjualan. Nah, profitabilitas pelanggan besar, kesimpulan utama dari analisis ABC adalah bahwa kelompok pelanggan besar memiliki kontribusi paling banyak terhadap total pendapatan operasi Blue Ridge seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Pelanggan besar persen pendapatan itu 38,1%, untuk persen pendapatan operasinya 67,30%. Untuk pelanggan menengah, persen pendapatannya 22,70% dan persen pendapatan operasinya 32,80%. Untuk pelanggan kecil persen pendapatannya 39,20% dan persen pendapatan operasinya minus 0,10%.
Nah, lanjut itu memahami profitabilitas storage panel A peringkat berdasarkan pendapat customer A itu revenue-nya 71,632, untuk operating income-nya 21,622, untuk kumulatif revenue-nya 71,32, untuk kumulatif revenue persen, total revenue of guard cost number-nya 23,2%. Nah, begitu untuk itu selanjutnya. Lanjut fitur kunci analisis profitabilitas pelanggan. Beberapa fitur dari analisis profitabilitas pelanggan yang membedakan analisis lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis dilakukan pada rantai nilai secara keseluruhan, yaitu analisis tidak hanya melihat suatu bagian saja, misalnya penjualan, tetapi seluruh proses yang memberikan nilai bagi pelanggan, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga pelayanan purnajwa. Tujuannya itu untuk memahami kontribusi setiap tahap terhadap keuntungan dari pelanggan. Yang kedua, itu lebih fokus pada beberapa transaksi dari pelangganan dari masing-masing transaksi. Maksudnya di sini analisis itu tidak melihat keuntungan per transaksi satu persatu, tetapi secara keseluruhan dari hubungan transaksi pelanggan dalam periode tertentu. Jadi fokusnya berbagai produk, bukan sebaliknya satu produk kayak banyak pelanggan. Nah, ini membantu memahami kontribusi. Kan baca rokatnya tadi itu. Itu kan pasti apa bacaan ini. Nah, yang pertama, analisis dilakukan pada rantai nilai secara keseluruhan. Artinya, analisis itu tidak hanya melihat melihat satu bagian saja, misalnya penjualan, tetapi seluruh proses yang memberikan nilai bagi pelanggan, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga pelayanan purnajwa. Tujuannya itu untuk memahami kontribusi setiap tahap terhadap keuntungan dari pelanggan. Kedua, lebih fokus pada beberapa transaksi dari pelanggan daripada masing-masing transaksi. Yaitu analisis itu tidak melihat keuntungan per transaksi satu persatu, tapi secara keseluruhan dari hubungan transaksi pelanggan dalam periode tertentu. Jadi fokusnya adalah pada pola pembelian atau total aktivitas pelanggan, bukan hanya satu kali pembelian. Nah, yang ketiga, lebih fokus pada beberapa produk yang dibeli seorang pelanggan daripada sebuah produk yang dibeli oleh beberapa pelanggan. Maksudnya itu fokus pada analisis yang diarahkan pada perilaku pembelian seorang pelanggan terhadap berbagai produk, bukannya sebaliknya satu produk ke banyak pelanggan. Nah, ini tuh membantu memahami kontribusi total pelanggan tertentu terhadap laba perusahaan. Yang keempat, menetapkan biaya yang berhubungan dengan pelanggan. Dalam analisis ini dalam analisis ini biaya yang dialokasikan berdasarkan aktivitas yang terkait langsung dengan pelanggan. Misalnya itu biaya pelayanan, pengiriman, promosi khusus, dan dukungan teknis. Dengan begitu dapat diketahui laba bersih per pelanggan secara lebih akurat. Yang kelima, dapat difokuskan pada level yang luas seperti saluran distribusi, bahkan pada level yang lebih sempit seperti pada masing-masing pelanggan. Analisis itu bisa dilakukan pada berbagai tingkat. Yang pertama itu luas, misalnya itu tingkat saluran distribusi segmen pasar atau wilayah, dan untuk level yang lebih sempit itu misalnya sampai ke masing-masing pelanggan individu. Fleksibilitas ini membantu manajemen menilai profitabilitas dari berbagai perspektif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Sulistyo Budi dengan NIM 2310532026. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok 3 untuk akuntansi manajemen laut lintas dengan materi tantangan dalam pengembangan informasi profitabilitas pelanggan, yang mana di sini akan dijelaskan terkait dua masalah utama, yaitu masalah dalam tantangan analisa pendapatan pelanggan dan juga analisa tantangan biaya pelanggan, dan juga nanti akan dijelaskan di akhir, yaitu terkait masalah sistem. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai tantangan dalam mengembangkan informasi profitabilitas pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan atau CAP itu bertujuan untuk menilai seberapa besar keuntungan atau kerugian yang diberikan oleh masing-masing pelanggan kepada perusahaan. Namun dalam penerapannya seringkali menghadapi tantangan dalam mengestimasi pendapatan ataupun biaya pelanggan secara akurat dan dapat diandalkan. Tantangan-tantangan ini tuh terbagi atas dua masalah utama, yaitu analisis pendapatan pelanggan dan analisis biaya pelanggan. Adapun masalah umum yang terjadi itu meliputi satu, kesulitan mendeteksi pendapatan dari dan biaya pelanggan, lalu sistem akuntansi yang belum berorientasi pelanggan, lalu estimasi biaya masa depan, analisis profitabilitas jangka panjang, dan pengenalan cost driver yang berbeda. Selanjutnya ada tantangan analisis pendapatan pelanggan. Menelusuri pendapatan pelanggan bukanlah hal yang sederhana, karena seringkali sistem akuntansi perusahaan tidak dirancang untuk mengelompokkan pendapatan berdasarkan pelanggannya. Beberapa tantangan utama yang dapat muncul antara lain yaitu satu, perbedaan saluran distribusi dan wilayah geografis. Pelanggan dapat melakukan pembelian dari berbagai wilayah atau saluran distribusi yang berbeda. Hal ini membuat perusahaan kesulitan mengakumulasi total pendapatan per pelanggan secara tepat. Lalu ada tantangan selanjutnya, itu desentralisasi pembeli. Dalam beberapa perusahaan besar, keputusan pembelian dilakukan secara desentralisasi oleh cabang-cabang di berbagai wilayah. Contohnya, pabrik ban di Amerika yang menjual ke Ford USA, Ford Kanada, dan Ford Meksiko. Jika pembelian dilakukan secara terpisah, maka Ford dianggap sebagai pembeli atau pelanggan yang berbeda. Namun jika berdasarkan disentralisasikan, maka Ford Indonesia dianggap sebagai pembeli tunggal. Lalu selanjutnya ada nama dan kode pelanggan yang berbeda-beda. Seorang pelanggan biasanya tercatat dengan beberapa nama atau kode pelanggan berbeda di setiap perusahaannya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penelusuran pendapatan. Tantangan yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan metode pembayaran. Perusahaan yang melayani pelanggan yang melalui tunai dan kredit akan mengalami kendala dalam menelusuri penerimaan kas, seperti masing-masing pelanggan, terutama jika sistem pencatatan itu sederhana. Lalu yang terakhir, masalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan itu dapat menjadi rumit karena adanya diskon jangka panjang, transaksi barter, serta perubahan harga yang tidak konsisten. Bila tenaga penjual tidak keleluasaan dalam memberikan potongan harga, perusahaan harus memastikan bahwa diskon hanya diberikan kepada pelanggan yang berhak agar dapat data profitabilitas tidak bias. Lalu lanjut ke tantangan yang kedua, yaitu tantangan analisa biaya pelanggan. Adapun di sini masalah-masalah yang dapat timbul, yaitu yang pertama, data tidak dikumpulkan berdasarkan pelanggan. Banyak perusahaan itu tidak memiliki struktur yang berorientasi pelanggan, sehingga biaya dari aktivitas seperti layanan pelanggan, distribusi, atau promosi tidak dapat ditelusuri ke pelanggan tertentu. Lalu yang kedua, kurangnya data mengenai penggunaan sumber daya oleh pelanggan. Hal ini bisa membuat habisnya tenaga penjual untuk melayani setiap pelanggan yang jarang dicatat secara detail. Akibatnya itu biaya tenaga kerja tidak dapat dialokasikan secara tepat. Yang ketiga, ada kurangnya integrasi antar sistem informasi. Database manufaktur, pemasaran, dan distribusi seringkali berjalan sendirian atau terpisah. Ini menyebabkan data-data yang ada tidak bisa digabungkan untuk menghitung total biaya pelanggan di sepanjang rantai nilai perusahaannya. Lalu yang terakhir, ada masalah alokasi biaya tidak langsung. Beberapa biaya seperti penelitian dan pengembangan atau R&D, iklan dan promosi tidak dapat langsung ditelusuri ke pelanggan tertentu, sehingga perusahaan harus menggunakan
metode alokasi berdasarkan aktivitas yang mungkin tidak sepenuhnya akurat. Lalu lanjut ke masalah sistem. Masalah utama dalam mengembangkan laporan profitabilitas pelanggan adalah sistem. Masalah sistem inilah yang membuat penerapan CPM menjadi lebih rumit dibandingkan analisis akuntansi manajemen lainnya. Karena CPM mengharuskan perusahaan untuk mengakumulasi informasi di seluruh fungsi bisnis dan area geografis. Masalah sistem dapat menjadi hambatan utama dalam pengembangan laporan profitabilitas pelanggan jika sistem akuntansi tradisional itu biasanya berfokus pada pencatatan biaya departemen produk dan wilayah, bukan per pelanggannya. Padahal, analisis profitabilitas pelanggan itu membutuhkan penggabungan data dari seluruh fungsi bisnis seperti produksi, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, di sistem biaya tradisional dalam menyelesaikan biaya dengan pendapatan periode berjalan, padahal masih ada biaya yang akan timbul di masa depan. Dalam konteks biaya itu ada dua jenis biaya yang diperhitungkan, yaitu biaya lingkungan dan biaya litigasi. Biaya lingkungan itu misalnya perusahaan yang menjual produk berbahaya memiliki kewajiban untuk menanggung biaya kebersihan atau pengurangan pencemaran hingga mencapai standar tertentu. Namun jika biaya tersebut dapat dialihkan ke pelanggan, maka biaya siklus hidup perusahaan akan lebih rendah. Selanjutnya ada biaya litigasi. Biaya litigasi timbul ketika perusahaan digugat oleh pelanggan atas produk yang bermasalah. Misalnya pada produk mahal yang ternyata berbahaya dan menyebabkan pelanggan yang menuntut secara hukum. Sehingga banyak sistem saat ini tidak memasukkan biaya litigasi sehingga laba pelanggan justru tampak lebih besar dari kenyataannya. Adapun daripada menggabungkan beberapa periode dalam analisis dalam perspektif jangka panjang, analisis profitabilitas pelanggan tidak cukup dilakukan dalam satu periode saja. Perusahaan perlu melihat profitabilitas pelanggan dalam jangka panjang, seperti halnya itu dalam hidup produk. Juga brand manajernya juga harus menilai profitabilitas pelanggan dengan pandangan jangka panjang. Karena hubungan dengan pelanggan biasa bisa tahan selama bertahun-tahun. Contohnya itu bisa dilihat pada merek Coca-Cola, Pepsi, KitKat, dan Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Pratama dengan NIM 2310531049 dan di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di dalam CAP, yaitu materi tentang arahan baru. Di CAP itu sebagai arahan baru dari suatu pengambilan strategis, dan saya akan juga menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebagai arahan baru dalam dunia manajemen. Nah, yang pertama itu mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Kenapa? Pertama, pada awalnya sistem profitabilitas pelanggan itu diasumsikan bahwa keberadaan infrastruktur bisnis akan bertahan relatif konstan dan dalam bermacam-macam keputusan manajemen. Dan asumsi ini akan menjadi lemah ketika reengineering terjadi. Nah, sebagai contoh, perusahaan Blue Ridge, yaitu perusahaan perangkat lunak, mereka menerapkan sistem profitabilitas pelanggan yang baru, yaitu dengan mereka menggunakan outsourcing distributor, dan mereka mensegmentasi pelanggan menjadi dua, yaitu besar dan kecil. Dan ketika pelanggan yang kecil, mereka menggunakan distributor yang tadi itu. Dan apa dampaknya mereka dan bagaimana mereka menerapkannya? Jadi Blue Ridge ini kalau menerapkan sistem kepada pelanggan yang kecil, mereka harus menambahkan biaya tambahan atau mengelompokkan biaya dan driver ke sistem ABC. Dan perhatikan bagaimana cara perusahaan memesan ke pelanggan dan ke pemasok. Dan balik lagi ke ABC, kan ABC itu berdasarkan aktivitas. Jadi jika tuh kegiatan itu tidak ada, maka biayanya pun juga akan dieliminasi. Dan pada akhirnya jika ada perubahan dalam perusahaan juga merubah aktivitasnya secara dramatis, maka analisis biaya tambahan akan diperlukan. Dan sebagai contoh, kalau misalnya perusahaan memutuskan bahwa pemesanan itu melalui email atau fax, maka dari itu perusahaan harus mengeliminasi beberapa aktivitas dalam sistem ABC mereka. Lalu yang kedua, menilai intangible asset. Pada saat ini di dalam dunia bisnis, perusahaan-perusahaan itu banyak mengabaikan penilaian pada aset-aset intangible atau aset-aset yang tidak terlihat atau tidak berwujud. Contohnya itu merek. Dan menganggap bahwa hanya tangible asset atau aset-aset yang
berwujud, contohnya itu bangunan, mesin, dan komputer. Dan aset intangible itu dianggap bahwa memiliki pengaruh pada total value perusahaan. Pada kenyataannya, tidak semua tangible asset itu sebagai gambaran besar value dari suatu perusahaan. Namun, intangible asset juga merupakan salah satu penilaian dari value perusahaan. Contohnya itu kayak yang tadi, merek. Nah, keputusan manajemen ini kan akan sangat mempengaruhi dari peningkatan atau penurunan nilai dari intangible asset. Contohnya itu seperti penerapan TQM atau Total Quality Management yang menghasilkan kualitas produk, dan ini tuh bakalan berdampak kepada efek jangka panjang dan jangka pendeknya, di mana manajemen terkadang hanya terfokus pada efek jangka pendeknya saja, contohnya peningkatan laba. Salah satu alasan untuk menelusuri nilai pelanggan yaitu adalah untuk menghindari sikap manajemen yang hanya memikirkan efek jangka pendeknya saja. Yang sebagai contoh itu penurunan harga. Mungkin di awal-awal ini akan berdampak kepada profitabilitas laba dan dampak kepada pelanggan utama dalam jangka pendek, tapi hal tersebut juga yang bisa menyebabkan penurunan profitabilitas dalam jangka panjang. Maksudnya itu gimana? Karena pelanggan itu akan secara adiktif dan mereka itu akan meminta potongan harga secara terus-menerus, dan itu akan berdampak kepada profit laba perusahaan. Itu yang terakhir, yang ketiga, yaitu analisa tingkat retensi pelanggan. Pertahankan dan mendapatkan konsumen baru itu bukanlah hal yang mudah. Kadang perusahaan harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar untuk mencapai hal tersebut. Nah, jadi untuk ini kita menggunakan database profitabilitas pelanggan dapat memfasilitasi pengembangan dari proses pengambilan keputusan dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama itu menelusuri sumber yang dikehendaki untuk memikat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama. Dan dengan membuat estimasi yang lebih dipercaya dari operating income derived dari pelanggan baru dan lama. Lalu alternatif yang tersedia untuk mempertahankan pelanggan, misalnya itu harga yang murah atau layanan yang lebih baik, akan menghasilkan perbedaan tingkat retensi pelanggan. Lalu masuk kepada akhir sesi, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah CAP atau Customer Account Profitability, yaitu kerangka analitik yang penting untuk memahami bagaimana setiap pelanggan mempengaruhi laba bersih perusahaan melalui kombinasi pendapatan dan biaya yang berbeda-beda. Jadi penerapan ABC pada konteks CAP ini untuk memungkinkan alokasi sumber daya dan kebijakan harga yang lebih tepat dan membantu mengidentifikasi peluang perbaikan operasional dan potensi resiko yang terkait dengan pelanggan utama. Mungkin sekian dari saya.